Selamat sore dengan Bapak Albert. Selamat sore Bapak Ronan. Jadi izin mewawancarai Bapak untuk terkait dengan tugas agama saya, apakah boleh? Boleh? Boleh, berarti Bapak Albert berkenan ya. Ya. Bapak Albert izinkan saya mengutarakan pertanyaan yang berjumlah 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Albert mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Coba Bapak Albert memberi skala dari 10 sampai 100. Sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dari berapa? 1 sampai 10. 10 sampai 100. 10 sampai 100. Mungkin di 90 lah. 90. Nah, eh, di skala 90 itu bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak Albert dengan agama lain di Indonesia? Kerukunannya tuh gimana? Kayak contoh kerukunannya. Kan Bapak Albert Kerukunannya. memberi 90. Hmm. Berarti contoh kerukunannya tuh gimana? Oh, contohnya kalau misalnya ada sembahyang gitu, Hmm. tetangga nggak memberi buka walaupun beda agama. Oke, oke, oke. Berarti nggak ada komplain dari agama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam ajaran agama Bapak Albert, agama Buddha, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Bagaimana apa? Bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Bagaimana agama Bapak Albert mengajarkan kerukunan beragama? Eh, Jangan menyinggung katanya. Jangan menyinggung Iya, orang jangan berarti. menyinggung ya. Berarti itu saja ya. Kita next pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Ya, yang Bagaimana pertama caranya? caranya itu jangan ribut sama orang. Kalau Oke, oke. beda agama jangan permasalahkan agama. Oke, setuju, setuju. Baru eh, ya sering-sering berbagi aja tanpa pandang apa-apa. Oke, baik. Kita next pertanyaan nomor 4. Menurut Bapak Albert, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Bagaimana seharusnya setiap umat? Setiap umat Hmm, yang paling utama itu saling menghormati lah, saling saling menghormati menghargai. itu udah pasti, saya setuju juga sih. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bapak Albert. Hmm. Menurut Bapak Albert, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Oke, perintah itu gimana? Pemerintah itu gimana untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Kalau misalnya ada hari besar itu dirayain bersama-sama, jadi nggak mandang satu Oh, agama aja dirayain kayak gitu. oke, berarti menghargai setiap Ya. umat beragama ya. Berarti kalau misalnya umat Konghucu Nah, kalau ada hari dirayain, besarnya dirayain juga, umat Buddha dirayain juga semua gitu. dirayain. Oke, oke, oke. Baik, saya mengerti. Terima kasih Bapak Albert atas. Baik, selamat siang dengan Ko Felix. Iya, Ko Felix sebelumnya agamanya agama Buddhis ya? iya. Nah, agama Buddha. Nah, baik, sebelumnya apakah Ko Felix berkenan untuk saya wawancarai terkait seputaran kerukunan agama di Indonesia? Boleh. Boleh. Oke, izinkan saya mengutarakan pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Ko Felix mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Nah, jadi Ko Felix beri skala dari 10 sampai 100. Hmm, di Indonesia itu kan banyak agama ya, ada Ya, agama Buddha, Kristen, Islam, Hindu. Ya, kalau kasih skala sih mungkin aku kasih skalanya 80. 80. Nah, berarti cukup rukun lah ya. Ya, Nah, terus bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ko Felix dengan agama lain, kondisi khususnya bagaimana itu mereka bisa rukun di agama Ko Felix dengan agama lain? mungkin mungkin toleran saling mungkin karena kita itu saling toleransi itu jadi makanya bisa hidup rukun. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Dalam ajaran agama Ko Felix, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Oh, berarti tanpa merendahkan ajaran Iya, umat lain. iya. Baik. Betul, saya juga setuju itu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Caranya menciptakan suasana yang rukun itu gimana menurut Ko Felix? eh, Semua masyarakatnya itu harus saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, dan itu aja sih. Oke, itu aja. Oke,
jangan jawaban yang cukup bagus sih. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Menurut Ko Felix, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Bagaimana seharusnya tiap umat menjaga kerukunan? Gimana tuh kita yang beragama Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, Hindu? Saling menghormati agama satu sama lain. Habis itu jaga sikap, jaga perbuatan, jaga kata-kata, lu jangan sembarangan ngomong, Iya, betul. menghargai, kita juga menghargai agama orang lain. Iya, betul. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan ya, Iya. betul ya. Meskipun agamanya berbeda-beda, tapi tujuannya kan itu satu, semua untuk kebaikan. Kebaikan ya, untuk menjaga kerukunannya. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih, menurut pendapat Ko Felix, bagaimana peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah nih sekarang. Menurut aku pemeran pemerintah masih kurang ya, maksudnya kayak kita tuh rukun ya atas dasar toleransi dan atas kesadaran masing-masing gitu. Kayaknya kalau tuh campur dari pemerintah itu kayaknya masih sedikit sih. Masih sedikit. Nah, harusnya tuh bagaimana? Ya harusnya itu misalnya kayak masing-masing agama itu kan ada hari besarnya gitu kan. Ya apa lo Dirayain lebih besar, disakralkan. Iya. Oke. Diperbanyak liburnya. Saya juga setuju, saya suka itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang Iya. saya tanyakan kepada Bapak Felix. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat siang dengan Bang Apis ya. Ya, Bang Apis, umat Muslim. ya, Betul, umat Muslim. Jadi izinkan saya mewawancarai Abang Apis terkait 5 pertanyaan tentang seputaran kerukunan agama di Indonesia. Apakah Abang Apis berkenan? boleh. Boleh. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bang Apis mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Coba Abang beri skala 10 sampai 100 menurut Bang Apis. Oh, kalau menurut saya sih itu nilainya 90. 90 berarti sudah rukun ya? Sudah lumayan rukun. Nah, kalau rukunnya sudah lumayan. Sudah lumayan. Terus kalau seperti itu bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bang Apis? Bagaimana agama Bang Apis kerukunannya berapa dengan agama lain? Kondisi khususnya kayak bagaimana cara kerukunan agama Bang Apis dengan agama orang lain? Kalau kita secara saya ya, kerukunan untuk beragama yang sama yang lain itu secara toleransi. Toleransi, oke, betul. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dalam ajaran agama Bang Apis, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Bagaimana cara kita untuk menghargai orang di ajaran agama Bang Apis? Ya, kita dalam ajaran agama saya sih ya Islam ini ya. setidaknya kan saling menghargai, menghormati satu sama lain. Oke, baik. Ketika ada sesuatu di agama ini kita ya saling menghormati lah gitu. Oke, berarti kita saling menghormati intinya. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Bagaimana menurut Bang Apis cara kita menciptakan suasana hidup yang harmonis, yang aman, yang tentram? Kalau untuk tentram ini kita contohnya gini aja lah, bersaling bergotong royong. Iya, betul. Saling bergotong royong itu salah satu contoh untuk umat beragama. Oke, baik. Terus pertanyaan nomor 4, menurut Bang Apis bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia? Bagaimana seharusnya kita berbuat untuk menjaga kerukunan? Ya saling berbuat baik aja sudah cukup. Oh, udah cukup ya, Iya. saling berbuat baik lah ya. Berarti saling berbuat baik itu juga salah satu jawaban penting. Terus menurut Bang Apis bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Peran pemerintah ya? Peran pemerintah ini boleh dibilang ya, pemerintah itu turut prihatin juga, turut tanggung jawab juga sama masyarakat. Sama masyarakat juga. Iya, betul. Jadi ada support dari pemerintah. Iya, benar. Support pemerintah. Jadi ikut turun lihat ke lapangan gitu ya. Oke, baik. Mungkin sekian saja pertanyaan saya kepada Bang Apis. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait pertanyaan-pertanyaan seputar agama di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Apis. Ya, sama.
Selamat siang dengan Pak Asep. Siap. Pak Asep sebelumnya agamanya Muslim. Muslim. Oke, baik. Pak Asep, saya akan menanyakan tentang seputaran kerukunan agama di Indonesia. Pak Asep berkenan untuk ditanyakan? Berkenan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapat Pak Asep mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan? Pak Asep beri skala dari 10 sampai 100. 90. 90. Nah, dari 90, kenapa Pak Asep bisa memberi jawaban 90? Kondisi khususnya itu gimana? Dikarenakan untuk sekarang Indonesia di era politik yang kurang ajar seperti ini, Ya. agama itu sebenarnya semua udah bersahabat, Baik. udah saling menjaga. Tetapi karena untuk kepentingan politik, kita ini diadu domba, Iya, betul, betul. ya. Itu aja jawaban saya. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, Oke. nomor 2, dalam ajaran agama Pak Asep Muslim, Ya. bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Di Muslim diajarkan itu untuk saling menghargai sesama agama lain. Baik. Dan tidak boleh mencela agama lain. Iya, iya. Karena di hukum yang Muslim, agamamu adalah untukmu, agamaku adalah untukmu. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus ya dari Pak Asep ya. Ya. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di tengah-tengah masyarakat yang heterogen? Jadi maksudnya itu gimana caranya kita di tengah-tengah masyarakat menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis? Jadi pada saat di agama lain tetangga kita atau saudara kita yang lain beragama lain mereka melakukan ibadah, itu saling menghargai. Dan begitu juga kita lagi sedang beribadah, agama yang lain di sekeliling kita juga menghargai kita. Menurut saya seperti itu. Oke, jawaban yang cukup bagus juga. Terus pertanyaan nomor 4, menurut Pak Asep, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar beragama? Jadi masing-masing dari kita tuh, setiap umat, bagaimana cara kita menjaga kerukunan beragama di lingkungan kita? Pertama-tama di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kalau di komplek atau di sekitar rumah kita itu kan ada jaga malam. Iya, betul. Atau gimana. Nah dari situ aja kita aja kalau memang kita rukun itu kan semua kita kan satu komplek itu kan beda agama ya. Iya, Nah, iya, betul. sering kita kumpul dan bercerita segala macam, mungkin itu tidak akan ada perbedaan, semua akan langgeng dan Oh, iya. tenang. Iya, iya. Ya, Ada keterikatan. ada gitu ya. keterikatan, Iya. ada chemistry yang baik-baik saja. Iya, betul. Itu Saya sih. setuju juga sih. Ya. Terus untuk yang terakhir ya Pak Asep ya. Menurut Pak Asep, bagaimana seharusnya peran pemerintah nih sekarang? Nah, tadi kan Pak Asep ada singgung pemerintah. Sekarang bagaimana seharusnya pemerintah menciptakan suasana kerukunan bagi seluruh warga di Indonesia? Cuman satu aja pesan saya, jangan kaitkan politik dengan agama. Itu ingat. Cuma itu aja untuk kedamaian di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Asep atas Ya. waktunya. Sama-sama. Selamat siang bersama Ci Evi. Nah, Ci Evi agamanya Kristen ya? Oke, baik. Ci Evi, saya akan memberikan 5 pertanyaan seputaran kerukunan agama di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Ci Evi mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Ci Evi beri nilai dari 10 sampai 100, itu berapa? 70. Nah, terus kondisi kerukunannya tuh khususnya gimana? Cici bisa beri nilai 70 tuh karena kenapa? Karena masih ada sebagian kota atau daerah yang masih rasis terhadap agama. Oh, berarti belum 100% ya? Ya, Oke, baik. Untuk pertanyaan nomor 2, dalam ajaran agama CFI, yaitu agama Kristen, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Bagaimana tuh ajaran agama Kristen itu mengajarkan tentang kerukunan? di agama kita Kristen diajarkan itu pedomannya itu kasih. Kasih. Ya. Oh ya, berarti kita belajar mengasihi sesama manusia. Ya. Oke, betul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Nah, maksudnya itu bagaimana kita masyarakat ini menciptakan suasana kerukunan di tengah-tengah masyarakat? Perlukan toleransi dalam hidup beragama. Oke, berarti kita saling menghargai lah ya, tidak menjatuhkan kepercayaan orang lain lah ya. Baik, pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat CFI, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia? Menurut CFI ini, gimana seharusnya kita itu menjaga kerukunan? Kita masing-masing perlu apa?
dari pribadi kita nih. Maksudnya mulai dari diri kita sendiri perlu apa supaya kita tidak menciptakan pertengkaran antar umat agama. Ya, saling menghargai. Tetap saling menghargai lah ya. Berarti Masing-masing kepercayaan orang. Iya, oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat CFP, bagaimana seharusnya peran pemerintah menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah tuh harus gimana supaya warganya ini tetap rukun, bersikap adil bersikap adil tanpa memandang bulu ya, tanpa memandang tanpa memandang ras atau agama. Berarti tetap dibagi rata lah ya, jatahnya masing-masing lah ya. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas ketersediaannya CFI.